3-in-1 menjadi tantangan bagi Transjakarta untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya agar masyarakat pengguna tidak beralih ke kendaraan pribadi. Ya, tetapi jika diadu antara mobil pribadi dengan bus Transjakarta setelah kebijakan 3-in-1 dihapus, kira-kira siapa yang terlebih dahulu tiba di tempat tujuan? Berikut liputannya. Kita berdua sekarang sudah ada di kawasan Ragunan dekat dengan halte bus Transjakarta Kementerian Pertanian. Dan sekarang saya dan Natia akan mencoba untuk membandingkan lebih cepat mana sih dari Ragunan ke Monas menggunakan bus Transjakarta dengan kendaraan pribadi. Mengingat jalur 3-in-1 sudah ditiadakan dan saya akan menggunakan bus Transjakarta. Dan saya akan menggunakan kendaraan pribadi tapi dengan jalur yang sama dengan bus Transjakarta melalui jalur 3-in-1. Oke, nah sebelum berangkat samain dulu jamnya. Oke, udah sama ya. Udah ya. Nanti durasinya dihitung. Kira-kira duluan siapa nih yang nyampe ke Monas? Oke, sampai ketemu di Monas ya. Ya, kebetulan sekarang busnya yang ke arah Monas belum ada, jadi saya harus menunggu dulu. Mudah-mudahan busnya datang tidak lewat dari 5 menit. Lagi agak kosong, jadi saya bisa dapat tempat duduk. Ya, mudah-mudahan saya bisa sampai Monas lebih dulu daripada Natia. Wah, baru mulai perjalanan aja kita udah disambut dengan kemacetan. Kalau kayak gini ceritanya, Pak, kapan nyampainya ya? Untung saja macetnya tidak terlalu lama. Arus lalu lintas pun kembali lancar. Ya, hari ini tampak tidak seperti biasanya, karena pada biasanya di jalan ini sampai di ujung jalan sana itu perempatan menuju arah Kuningan itu macet total. Tapi hari ini tampak lancar-lancar saja. Semoga seterusnya seperti ini ya. Menurut data dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, hasil evaluasi penghapusan 3-in-1 tahap pertama pada 5-8 April menunjukkan jumlah penumpang Transjakarta meningkat 5% setelah 3-in-1 dihapus. Berdasarkan data tersebut, saya mau menanyakan langsung kepada petugas Transjakarta. Udah tahu lihat di TV. Oke, setelah dihapuskan dari minggu lalu, gimana? Kira-kira ada lonjakan penumpang bus Transjakarta nggak sih untuk rute Ragunan Monas? Untuk lonjakan penumpang itu yang saya rasakan tuh masih sama aja. Untuk putaran pagi sama sore berangkat atau pulang kerja itu masih biasa aja, ramai kayak biasa aja. Dan saat ini saya telah memasuki jalur yang dulunya adalah jalur 3-in-1. Dan saat ini tampaknya lalu lintas lancar, bisa dibilang sangat lancar malah. Sehingga kecepatannya bisa mencapai hingga 40 hingga 50 km per jam. Tidak seperti biasanya, memang karena di sini cukup macet ya. Jadi sekarang lancar. Sekarang saya sudah memasuki kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Dan area ini adalah area kawasan 3-in-1. Jadi meskipun 3-in-1 sudah dihapuskan, namun dari pantauan saya arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar, tidak terlalu padat seperti yang diprediksi orang. Semakin mendekati Bundaran HI, semakin padat merayap dan bahkan hanya bisa ditempuh dengan 20 hingga 30 km per jam saja. Usai melewati Bundaran Hotel Indonesia, tak butuh waktu lama untuk sampai di halte Monas di Jalan Medan Merdeka Barat. Nah, sekarang kita udah sampai Monas, tapi Arif mana ya? Dari halte Monas, saya harus berjalan kaki untuk menemui Natia di pintu masuk lapangan Silang Monas Barat. Lumayan juga ya jalannya. Lama juga ya? Ya iyalah, pasti sampai duluan kamu karena aku kan turunnya di halte Monas. Jadi di halte Monas di sini kan bisa jalan kaki. Kalau kamu kan naik mobil langsung sampai. Iya sih. Terus kamu butuh waktu berapa menit dari Ragunan ke Monas? Sekitar 45 menit. Kalau kamu? Aku 53 menit. Jadi selisih 8 menit ya. Duluan kamu ya sampai ya. Ya, tapi Rif, walaupun hasil kali ini dengan kendaraan pribadi memakan waktu yang lebih singkat daripada transportasi umum, belum tentu hasilnya akan selalu seperti itu. Karena memang tingkat kemacetan di Jakarta tidak bisa diprediksi. Beda jam, beda hari, beda cuaca,
tingkat kemacetannya juga akan pasti berbeda. Dan bisa dibilang aku hari ini beruntung sih karena cuaca cerah, terus makanya Lancar. jalannya jadi lancar, Cepat sampai ya. cepat sampai. Dan bagi Anda, pilihan kembali lagi ke Anda. Jika Anda punya duit, silahkan naik mobil. Tapi kalau misalkan ingin hemat, praktis, tidak perlu repot parkir, ya silahkan naik Transjakarta ya, angkutan umum ya. Tuh. Natia Shina, Arif Kurniawan, Jakarta.